Mari kita membuka Alkitab kita dari 1 Petrus pasal yang ketiga. Let us open our Bibles to 1 Peter chapter 3. Kita akan membaca dari ayat 18 sampai 22. We will read from verse 18 to verse 22. 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 22. 1 Peter 3 verse 18 to 22. Saya akan membaca sekali bahasa Indonesia dan penterjemah akan membaca sekali di dalam bahasa Inggris. I will read once in Indonesian and the interpreter will read once in English. 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 22. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus, yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga, sesudah segala malaikat, kuasa, dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. 1 Peter 3 verse 18 to 22. For Christ also suffered once for sins, the righteous for the unrighteous, that he might bring us to God, being put to death in the flesh, but made alive in the spirit, in which he went and proclaimed to the spirits in prison, because they formerly did not obey, when God's patience waited in the days of Noah, while the ark was being prepared, in which a few, that is 8 persons, were brought safely through water. Baptism, which corresponds to this, now saves you, not as a removal of dirt from the body, but as an appeal to God for a good conscience, through the resurrection of Jesus Christ, who has gone into heaven and is at the right hand of God, with angels, authorities, and powers having been subjected to him. Mari kita berdoa sekali lagi, mohon pimpinan Tuhan. Let us pray for the Lord's guidance. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau sudah memimpin kami memasuki tahun 2024. Our Father in heaven, we give thanks that you have led us to enter into this new year. Tuhan, kami dalam minggu pertama pada tahun ini, Lord, in this first Sunday, kami datang untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. we come to worship and praise and glorify your name. Dan kami saat ini siap untuk merenungkan firman-Mu yang sudah kami baca. And now we are ready to contemplate your word that we have read. Tuhan berkati dan pimpinlah setiap kami. Lord, bless and guide each and every one of us. Berkati hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan penterjemah boleh memberitakan firman dengan jelas dan dengan penuh kuasa Roh-Mu yang kudus. Bless your weak servant and his interpreter so that they can preach your word filled with power. Tuhan berkati kami semua yang mendengar sehingga beri hati seorang murid yang siap mendengar mentaati firman-Mu. Bless us all who are listening to your word. Give us hearts like students who are ready to be taught. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. In the name of Jesus Christ, we give thanks and we pray. Amin. Amen. Saudara sekalian, setelah kita break beberapa minggu di dalam waktu Natal dan Tahun Baru, After having a couple weeks of break during the Christmas and New Year season, kita hari ini masuk kembali kepada pembahasan eksposisi dari kitab 1 Petrus. today we will return to our expositional preaching on 1 Peter. Dan ayat-ayat yang kita baca hari ini adalah sangat relevan mempersiapkan kita masuk di dalam tahun yang baru. And the verses we have read today are very relevant and prepares us to enter 2024.
Khususnya ayat-ayat yang kita baca akan sangat relevan kalau kita melihat hidup kita dalam tahun yang baru dan tahun-tahun yang akan datang dalam perspektif Alkitab. It will be very relevant to us if we look at our life with a biblical perspective. Yaitu Tuhan Yesus mengatakan, kalau engkau mau menjadi muridku, kalau engkau mau mengikut aku, engkau harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Jesus said, if you want to be my disciple, then you have to deny yourself, take up your cross, and follow me. Ini adalah salah satu panggilan Tuhan bagi hidup kita untuk menjadi murid-murid Kristus. This is one of God's calling to us to be Jesus' disciples. Kiranya Tuhan yang memimpin kita untuk boleh melalui firman Tuhan hari ini mempersiapkan kita dan memperlengkapi kita menjadi murid-murid Kristus yang sejati. May God's word today prepare us so that we can become true disciples of Jesus. Kita melihat mulai ayat ke-18 itu dimulai dengan kata sebab. Verse 18 begins with the word for. Maka ketika kata sebab itu menunjuk kaitannya tentu dengan ayat-ayat sebelumnya. This means that it has a connection with the previous verse, Khususnya ayat yang ke-17 yang mengatakan demikian. especially verse 17. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat. For it is better to suffer for doing good, if that should be God's will, than for doing evil. Jadi di sini Petrus mengatakan dalam konteksnya juga bahwa Tuhan kadang-kadang mengizinkan kita mengalami penderitaan di dalam dunia ini. So here Peter is saying that sometimes God allows us to experience suffering. Dan lebih baik engkau menderita karena berbuat baik daripada menderita karena berbuat jahat. And it is better for you to suffer for doing good than for doing evil. Nah, penderitaan ini penderitaan yang bisa dialami dengan cara yang bermacam-macam. This suffering can be experienced in many ways. Tentu bicara berbuat baik berarti hidup menjadi orang Kristen, hidup mengikut Tuhan, hidup mentaati Tuhan, dan karena itulah kita mengalami konsekuensi penderitaan di dalam dunia ini. Of course, when we do good, when we follow Christ and we obey Him and we experience suffering, Kalau engkau mencoba memberitakan Injil, hidup menjadi saksi Kristus di tengah dunia ini, if you try to preach the gospel and be a witness of Christ, atau mengasihi akan orang-orang di sekeliling kita, or love the people around you, khususnya orang-orang yang susah untuk dikasihi, especially those who are hard to love, maka kita tahu kita akan menderita. then we know that we will suffer. Belum lagi orang-orang Kristen yang dianiaya di tengah-tengah dunia ini karena iman mereka. And Christians who are persecuted because of their faith. Tetapi penderitaan ini juga bisa berarti orang-orang Kristen yang hidup setia, taat secara normal kepada Tuhan. But this suffering also includes those Christians who live normally day-to-day life, Tetapi kemudian mengalami sakit dan kecelakaan atau apapun yang dialami oleh anak-anak Tuhan. but then they experience an accident or sickness or anything else. Dan ini tentu sesuatu yang tidak mudah. This is not an easy thing. Karena itu Petrus di sini memberikan kekuatan kepada orang-orang Kristen yang mengalami penderitaan seperti ini. And because of that, Peter here gives strength to the Christians. Petrus juga mengajarkan, memberi pengertian yang tepat, memberi penghiburan kepada mereka, dan memberikan pengharapan bagi umat Tuhan yang menderita di tengah-tengah dunia ini. And he also wants to teach them, give them the right understanding, consolation, and hope to those Christians who are suffering. Jadi ayat 18 dan seterusnya, Petrus mulai kemudian menjelaskan mengapa hal ini adalah kehendak Tuhan. So on verse 18 onwards, Peter starts to explain why this is God's will. Kalau dia kadang-kadang mengizinkan kita mengalami penderitaan karena berbuat baik. That he sometimes allows us to experience suffering for doing good. Dan kalau kita melihat juga di dalam pasal yang keempat ayat yang pertama, And if we look at chapter 4 verse 1, itu kelanjutan dari ayat 22 yang tadi sudah kita baca, so that's a continuation of verse 22, maka kita juga melihat tema yang sama yang Petrus ajarkan di sini. we see the same theme. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Since therefore Christ suffered in the flesh, arm yourselves with the same way of thinking. Jadi karena Kristus telah menderita, kamu juga perlu mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian.
Because Christ has suffered in the flesh, so you yourselves need to arm yourselves with the same way of thinking. Pikiran yang seperti apa yang Pak Petrus maksudkan? What is this way of thinking that Peter mentions? Yaitu pikiran yang dia bahas di dalam ayat-ayat sebelumnya yang hari ini kita akan bahas. This way of thinking will be explored in our passage today. Seperti Kristus telah menderita, biarlah kita mempersenjatai, memperlengkapi diri kita dengan pikiran bahwa Tuhan memang mengizinkan, kadang-kadang Tuhan mengizinkan penderitaan itu terjadi di dalam hidup anak-anak Tuhan. Just as Christ has suffered, let us arm ourselves with the same way of thinking that God allows His children to suffer. Bahwa rencana Allah di dalam penderitaan orang Kristen karena berbuat baik. That God's will, what God's will is in the lives of Christians for doing good. Seperti demikianlah juga Kristus telah menderita karena ketaatannya, karena hidupnya yang berkenan kepada Bapa. And Christ also suffered for His obedience to God. Saudara sekalian, kalau kita membaca ayat-ayat yang tadi kita baca 18 sampai 22, Brothers and sisters, in the verses that we have read, verse 18 to 22, ada bagian-bagian dari teks yang kita baca itu yang agak membingungkan. there's a couple of sections where it is a bit confusing. Ada hal-hal yang memang tidak jelas dan ada kontroversi di dalam ayat-ayat yang tadi kita baca. There are some parts which are a bit unclear and controversial. Tetapi jangan di-distract dengan hal-hal yang tidak jelas itu. But let us not be distracted by this. Tetapi kita mengerti dan jelas tujuan utama Petrus di sini sangatlah jelas bagi kita sekalian. But Paul's intention here is very clear to us. Petrus. Peter. Ya. Yaitu dia sedang mempersiapkan dan mempersenjatai orang-orang Kristen dengan iman untuk menderita demi Kristus dan demi kerajaannya. That he is preparing Christians and helping Christians arm themselves with the faith to stand firm for Christ and His kingdom. Nah, tentu saudara sekalian, tema penderitaan Kristen ini sudah muncul beberapa kali di dalam surat 1 Petrus. Of course, the theme of suffering has appeared multiple times in Peter's letters. Dan kita sudah bahas tema ini beberapa kali di dalam aspek yang berbeda-beda. And we have discussed this theme with different aspects. Tapi tentu tema penderitaan Kristen ini adalah tema yang luas dan juga kompleks. But this theme is a very broad and complex theme. Dan karena itu kita membatasi diri untuk membahas khusus dari teks kita dari ayat 18 sampai 22 ini. And we will be exploring this theme based specifically on the text today. Dan lagi pula sebenarnya kita di Australia ini sering kita perlu diingatkan tentang fakta ini. And furthermore, we in Australia, we need to be reminded of this fact. Bahwa banyak saudara-saudara kita, orang-orang Kristen, saudara-saudara kita seiman, brothers and sisters di dalam Kristus, di tengah-tengah dunia ini banyak yang mengalami kesulitan dan penderitaan. That many of our brothers and sisters in Christ experience suffering. Kita kadang-kadang lupa hidup di dalam kota yang sangat nyaman dan aman dan bersih ini. We often forget living in such a comfortable and clean country. Saya kemarin waktu ketemu di rapat sinode ketemu salah seorang dari IREC Auckland. Last time in the synod meeting, I met someone from IREC Auckland. Dan kita tahu Auckland mungkin bahkan lebih bersih lagi dari Melbourne. And we know that Auckland maybe is even cleaner than Melbourne. Dan dia sudah biasa seringkali dia pagi-pagi bangun di Auckland itu dan dia sering lari pagi. And every day in Auckland he would wake up and take a jog. Dan dia kemarin pulang ke Indonesia dan tinggal di Kelapa Gading. And when he went back to Indonesia, he lived in Kelapa Gading. Dan pagi-pagi dia bangun dan dia lari pagi. And in the morning he would wake up and take a jog. Kira-kira mungkin hanya 15 menit lari pagi. Maybe he only ran for 15 minutes. Dia mulai kayak nggak bisa napas sudah. He started to have difficulty breathing. Mulai tenggorokannya seperti tertutup atau gimana. His throat clogged up. Dia mulai batuk-batuk. He started to cough. Dan dia kemudian buru-buru pulang. And he went back home. Dan mulai sakit sudah. And he started to get sick. Batuk-batuk dan kemudian dan sebagainya tidak tahu. He started to cough a lot and all these other symptoms. Memang mengerikan kota Jakarta itu. It is quite scary what Jakarta is like. Ya, kalau Melbourne disebut one of the most livable city,
If Melbourne is considered as one of the most livable city, mungkin Jakarta most unlivable city. maybe Jakarta is the most unlivable city. Ya, tapi kita semua tetap dari Jakarta, saya dari Jakarta, ya senang pulang. Karena ada orang-orang, ada keluarga, ada pekerjaan Tuhan di situ yang sangat indah. But I'm still happy to go back to Jakarta because I still have my parents and my family members there. Tapi kotanya memang kota Jakarta mengerikan. But the city itself is quite Ya, scary. kalau sudah jalan langsung, apalagi naik tol di atas, sudah lihat asap semua. If you go on the toll, you see all the pollution. Mengerikan luar biasa. It's very scary. Kita yang hidup di Australia, di New Zealand, itu kita perlu diingatkan bahwa bukan hanya hidup kita sangat nyaman, tetapi kita perlu diingatkan bahwa banyak saudara-saudara kita yang ada di tengah-tengah dunia ini yang mengalami banyak kesulitan dan penderitaan. We who live in Australia or New Zealand, we live very comfortable lives, but we need to be reminded of our brothers and sisters who are living in difficulty. Tentu kita sendiri ada kesulitan pergumulan sendiri di sini. Of course, we have our own struggles, Tapi kita seringkali tidak bisa membayangkan kalau kita mengalami saudara-saudara kita yang dianiaya di banyak negara. but we cannot imagine what it is like to be persecuted. Menurut Voice of Martyrs ada sekitar 300 juta orang Kristen di dalam dunia ini yang mengalami berbagai bentuk penganiayaan. According to Voice of Martyrs, there's around 300 million Christians who are facing persecution. Ada di sekitar 60 negara, lebih dari 60 negara orang-orang Kristen yang mengalami penderitaan karena iman mereka. And in more than 60 countries, Christians are suffering because of their faith. Tidak usah terlalu jauh kita melihat di sekeliling kita. We don't have to look very far. Orang-orang di Sunda, di Jawa Barat itu mereka mempertaruhkan banyak harga yang harus mereka bayar kalau mereka mau menjadi orang Kristen. We can look at the Sundanese people in West Java. They have to sacrifice many things if they become a Christian. Mereka seringkali dibuang, diusir dari keluarganya, bahkan sebagian diancam untuk dibunuh ketika mereka berubah atau bertobat dari agama mereka yang lama menjadi orang Kristen. Many of them are thrown out of their families if they become a Christian. Orang-orang Malay, Bumi Putra di Malaysia, mereka sangat sulit, bahkan secara hukum itu mereka dilarang untuk menjadi orang Kristen. And the Bumi Putra, the indigenous people of Malaysia, they will also struggle a lot if they become a Christian. Mereka akan hilang statusnya sebagai Bumi Putra atau pribumi secara Malaysia itu yang adalah banyak privilege di dalamnya kalau mereka menjadi orang Kristen. They will lose their Bumi Putra status, which has a lot of privileges with it. Kita tidak mengalami itu semua ketika kita menjadi orang Kristen di kota ini. We do not experience any of this as a Christian in the city. Tapi tentu kita ada kesulitan-kesulitan tersendiri, tantangan tersendiri kalau kita mau sungguh-sungguh mengikut Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. But we have our own struggles and challenges that we face if we want to truly and faithfully follow God. Kalau kita sungguh-sungguh mau menyangkal diri, memikul salib setiap hari, dan mengikut Kristus, maka akan ada banyak tantangan dan kesulitan dan penderitaan yang akan kita alami. If we want to truly deny ourselves, take up the cross and follow Christ, then there are a lot of struggles and difficulties we will face. Maka di dalam ayat 18 sampai 22 yang tadi kita baca, So in verse 18 to 22 that we have read, Petrus menyatakan atau memberikan 5 cara orang Kristen dipersiapkan untuk menghadapi penderitaan. Peter gives us 5 ways to prepare Christians for suffering. Kita tidak akan membahas 5 poin hari ini. We will not discuss all 5 points today. Kita hanya membahas 3 poin. We will only discuss 3 points. Dan 2 poin selanjutnya kita akan kemungkinan besar akan bahas minggu depan. And the next 2 points we will discuss next week. Hal yang pertama, saudara sekalian, bagaimana Petrus menguatkan orang-orang Kristen menghadapi penderitaan adalah ayat 18. The first way that Peter strengthens Christians for suffering is in verse 18. Yaitu dengan cara mengingat bahwa Kristus juga telah menderita dan mati.
It is to remember that Christ has also suffered and died. Sekali lagi diingatkan ayat 17, Petrus mengatakan lebih baik kita menderita karena berbuat baik. Once again in verse 17 it says, it is better to suffer for doing good. Sebab 18 juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Verse 18, for Christ also suffered once for sins. Tuhan Yesus mengatakan jika dunia membencimu, ingatlah bahwa ia telah membenci aku sebelum ia membenci engkau. Jesus says, if the world hates you, know that it has hated me before it hated you. Tuhan Yesus juga mengatakan barang siapa mau mengikut aku, ya harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikut aku. He says, if anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Tuhan Yesus mengatakan juga seperti Bapa mengutus aku dalam dunia ini, sekarang aku mengutus engkau murid-muridku ke dalam dunia ini. Just as the Father has sent me into this world, now I send you, my disciples, into this world. Dan aku mengutus engkau seperti domba di tengah-tengah serigala. And I send you as sheep among wolves. Maka itu adalah tandanya engkau pasti mengalami kesulitan dan penderitaan. That means that you will certainly experience challenges and suffering. Domba bersembunyi di belakang pohon, di belakang bush, itu juga akan dicari oleh serigala. If a sheep hides behind a bush, it will still be found by the wolf. Tetapi ini kita sebagai domba-domba Kristus diutus di tengah-tengah serigala-serigala dunia ini. And as Christ's sheep, we are sent into the wolves. Maka kita perlu memperoleh kekuatan dari Tuhan. So we need strength from God. Dan Petrus di sini mengatakan yang pertama adalah kau akan dikuatkan, kau bisa menghadapi penderitaan karena pertama mengingat Kristus juga telah menderita dan mati bagi kita. And Peter says here that one way that you can be strengthened and face suffering is to remember that Christ has also suffered and died. Karena itu penderitaan kita karena kebenaran juga mengkonfirmasi bahwa kita adalah milik Kristus. So our suffering for good confirms that we belong to Christ. Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah engkau kalau engkau menderita dan dianiaya. Jesus said that you are blessed if you are persecuted. Karena demikianlah nabi-nabi sebelum kamu diperlakukan. Because the apostles before you experienced this. The prophets before you. The prophets before you. Karena dengan demikian ketika kita menderita karena kebenaran, maka kita diperhitungkan sebagai nabi-nabi seperti nabi-nabi daripada Allah di dalam perjanjian lama. When we suffer for righteousness, then we are counted just like the prophets in the Old Testament. Karena kita berarti adalah mengkonfirmasi, penderitaan kita mengkonfirmasi bahwa kita adalah milik Kristus. Our suffering confirms that we belong to Christ. Seperti kita mengikut Kristus, maka Dia yang dianiaya, maka kita pun akan dianiaya di dalam dunia ini. We follow Jesus, and as he is persecuted, we also will be. Hal yang kedua yang berkaitan dengan hal yang pertama nanti kita lihat. The second point will relate to the first point. Bahwa Kristus telah kemudian melalui penderitaannya telah menang dan membawa kita kepada Allah. That Christ in his suffering has triumphed and brought us to God. Jika ada orang yang bertanya, mengapa engkau mau menjadi orang Kristen dengan segala resiko penderitaan yang engkau akan alami? If there is someone who asks, why become a Christian with all the risk that comes with it? Maka salah satu jawabannya adalah seperti ini. Then one of the answers is this. Karena ada sesuatu yang terjadi di dalam jiwaku yang paling dalam. Because there is something that happened deep within my soul. Sesuatu yang tidak lagi bisa ditahan. Something that cannot be repressed. Sesuatu yang memberi kesadaran bahwa kebutuhan hidup manusia paling dalam bukanlah hidup panjang dan nyaman di dalam dunia ini. And it gives me the realization that the greatest human needs are not to live long and comfortable. Tetapi kebutuhan yang paling dalam jiwaku adalah supaya dosaku diampuni dan hidup dalam damai dan sukacita di hadapan Tuhan selamanya. But the deepest human need in my soul is to have our sins forgiven and live forever with happiness in God's presence. Ini adalah 1000 kali lebih penting daripada hidup nyaman dalam waktu yang sangat singkat di dunia ini. This is 1,000 times more important than living a comfortable life in this very short amount of time. Dan setelah mati kemudian hidup menderita selamanya di neraka. And after dying, living forever in hell. Saudara sekalian, dibandingkan dengan kekekalan yang Tuhan sediakan bagi kita di hadapannya.
and comparing it to eternity that God gives us, maka kehidupan nyaman di dalam dunia ini adalah tidak bisa dibandingkan dengan segala sukacita dan kebahagiaan di hadapan Tuhan yang Tuhan janjikan. then our comfortable life here on earth cannot be compared to the joy and happiness that is in God's presence. Dan inilah yang dilakukan Kristus ketika dia ada di dalam dunia ini. And this is what Christ did on his life on earth. Ayat 18 sekali lagi saya bacakan bagi saudara. I will read verse 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tapi telah dibangkitkan menurut roh. For Christ also suffered once for sins, the righteous for the unrighteous, that he might bring us to God, being put to death in the flesh, but made alive in the spirit. Sudah perhatikan beberapa hal di sini. Please pay attention to a couple of things. Pertama, Kristus mati untuk segala dosa kita. First, Christ died for all of our sins. Dosa inilah persoalan utama di dalam hidup kita. Sin is the main problem in our life. Ini adalah kebutuhan kita yang paling dalam dan paling besar supaya dosa kita boleh diampuni di hadapan Tuhan. This is our greatest need for our sins to be forgiven. Karena dosa telah memisahkan kita dari Allah dan upah dosa adalah mati. Because sin separates us from God and the wages of sin is death. Bukan hanya mati terpisah daripada Allah, We do not only die and separated from God, tetapi keterpisahan dengan Allah itu kemudian nyata di dalam kematian kita secara fisik. but that separation shows itself in our physical death. Tetapi bukan hanya mati secara fisik. But not only physical death, Tanpa anugerah Tuhan kita akan mati yang disebut sebagai mati secara kekal, eternal death. Kita akan terpisah selama-lamanya dari hadapan Tuhan. but without God's grace, we'll experience eternal death and be separated with God forever. Tetapi Kristus telah mati untuk menanggung dosa kita. But Christ has died to bear our sins, Sehingga kita tidak perlu lagi mati di dalam dosa-dosa kita. so we do not need to die in our sins. Ada pengampunan dosa di dalam Kristus. There is forgiveness of sins in Christ. Kristus telah mati untuk segala dosa-dosa kita. Christ has died for all our sins. Dan kemudian dijelaskan yang benar untuk orang yang tidak benar. And following this, it says, the righteous for the unrighteous. Kematian Kristus adalah kematian yang menggantikan kita. Christ's death is in place of us. Dia yang benar untuk menggantikan kita yang tidak benar, yang seharusnya menerima murka Allah. He who is righteous substitutes us who are unrighteous and receives God's wrath. Tetapi Kristus yang kudus, yang tidak pernah berdosa, But Christ who is holy and who never sinned, yang sempurna di dalam perkataannya, perbuatannya, dan pikirannya, who is perfect in his word, deeds, and thoughts, penuh hikmat dan kebenaran dan kasih, full of wisdom, truth, and love. di mana seluruh hati Bapa ada di dalam dirinya. All of God's heart is in him. Ketika Tuhan Yesus dibaptis keluar dari air, When Jesus was baptized and came out of the water, maka Bapa suara dari sorga berkata tentang anaknya. and God the Father spoke from heaven, Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. This is my son whom I love, listen to him. Artinya inilah anakku yang seluruh hati Bapa ada di dalam dia. This means that all of God the Father's heart is within him. Seluruh apa yang dia lakukan, dia pikirkan, dia katakan berkenan dan menyenangkan hati Bapa. Everything that he does, that he thinks, is pleasing to God. Tetapi dia harus mati untuk menggantikan kita. But he has to die for us. Karena ini adalah satu-satunya cara untuk membawa kita diperdamaikan dengan Allah. Because this is the only way for us to be reconciled to God. Yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. The righteous for the unrighteous. Dan tentu ini adalah masuk ke dalam inti daripada Injil Yesus Kristus. And this leads us to the main point of the gospel of Christ. Bagaimana kematian Kristus adalah kematian yang menggantikan kita. How Christ's death is for us. Yang kita yang seharusnya binasa mati karena dosa-dosa kita. We who should have died
and perished because of our sins, tetapi dia mati menggantikan kita. but he died in our place. Dan yang ketiga, kita melihat terus ini adalah bagian-bagian yang saya bahas dari ayat yang ke-18. And the third point, we will continue looking in verse 18. Ayat 18 mengatakan, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. And it also says that Christ suffered once for sins. Ya, terjemahan ESV agak berbeda ya. Kita bilang mati, dia bilang suffered. Tapi mungkin dua-duanya bisa ya. Menderita dan mati sekali untuk segala dosa kita. For Christ also suffered or died once for sins. Nah, kata sekali itu diterjemahkan sebagai once for all. The word once means once for all. Jadi kematian Kristus itu bersifat final, tetap dan mengikat. So Christ's death is permanent and final and binding. Kalau sudah mendengar kalimat ini, sudah mungkin teringat akan keputusan MK beberapa waktu yang lalu. Mahkamah Konstitusi di Indonesia. And this might remind you of the Constitutional Court of Indonesia. Bagaimana di situ meskipun kemudian setelah pengadilan etik selanjutnya mengatakan keputusan itu dilakukan dengan cara yang tidak benar. Even though the decision was made unethically. Ya, tetapi tetap keputusan yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. But the decision made by the Constitutional Court of Indonesia. Meskipun ketua Mahkamah Konstitusinya sudah dicopot karena dia bertindak secara tidak etikal. Even though the leader of that court was put down because he did unethical behavior. Tetapi apa yang sudah dia lakukan, keputusan yang sudah dilakukan tetap adalah final dan mengikat. But the decisions that he had made previously were still final and binding. Tetapi inilah sifat yang kita boleh juga belajar di dalam kematian Kristus. And this is what we can learn in the death of Jesus Christ. Christ died once for all. Christ died once for all. Tentu kematian Kristus adalah kematian yang justru menegaskan akan keadilan daripada Allah. Christ's death shows the justice of God. Roma pasal 3 berkali-kali menegaskan kematian Kristus untuk mendemonstrasikan, untuk menyatakan bahwa dia adalah Allah yang adil. Romans chapter 3 shows us of how God is justice in Christ's death. Justru kalau Kristus tidak mati menggantikan kita, menebus kita, maka pengampunan Tuhan kepada kita adalah pengampunan yang tidak adil. If Christ did not die in our place and redeem us, then God's forgiveness is not just. Tetapi itulah yang dipersoalkan di dalam Roma pasal yang ketiga. And this is what is talked about in Romans chapter 3. Bagaimana keadilan Tuhan dipertanyakan karena Tuhan mengampuni orang-orang yang khususnya di dalam perjanjian lama sebelum Kristus mati yang telah berdosa, kemudian Tuhan mengampuni mereka. The justice of God here is questioned about how God forgives those people in the Old Testament. Kita akan mengerti hal itu kalau kita melihat bagaimana orang-orang Israel dalam perjanjian lama melakukan begitu banyak dosa. We'll understand this question if we look at how much sins the Israelites committed in the Old Testament. Di dalam perjanjian lama kita melihat orang Israel adalah orang-orang yang tegar tengkuk dan keras kepala dan terus-menerus melakukan dosa di hadapan Tuhan. The Israelites were twisted and crooked and they were stubborn and continuously sinned. Mereka sudah diberikan begitu banyak anugerah Tuhan. They were given so much of God's grace. Tuhan membebaskan mereka dengan tangannya yang teracung, dengan lengannya yang perkasa. The Lord freed them with his arms. Dan membebaskan mereka dari cengkraman Mesir. And freed them from Egypt. Tuhan menyatakan kuasanya dengan mematikan daripada semua anak sulung di Mesir. He showed them his power by putting to death all the firstborn in Egypt. Dan ketika orang Israel akhirnya keluar daripada Mesir. And when the Israelites went out from Egypt. Dan kemudian dikejar lagi orang-orang Mesir. And were chased by the Egyptians. Dan mereka sampai di tepi Danau Tebrau. And they were at the river's edge. Maka di belakang tentara Mesir yang mengejar mereka. And the Egyptians were chasing them. Dan mereka kemudian ada di tepi laut itu.
and they were at the edge of the sea. Mereka sudah terjebak, mereka tidak bisa lari, tidak bisa maju, dan tidak bisa mundur. And they were trapped. They couldn't run anywhere. They couldn't move forward or backwards. Tapi Tuhan menyatakan kuasanya sekali lagi. But God showed his power Dengan menyuruh Musa memukulkan tongkatnya ke laut itu. by telling Moses to strike his staff, Sehingga laut itu terbelah menjadi dua. and the sea split in two. Dan umat Israel bisa menyeberang laut itu dengan aman. And the Israelites could cross through safely. Dan ketika orang Mesir yang ingin mengejar mereka masuk ke dalam laut itu, And the Egyptians who wanted to chase them, laut itu kembali menutup mereka dan mengubur mereka hidup-hidup. the waters came back and drowned them. Tuhan memelihara umat Israel dengan segala macam keajaiban. God has sustained and taken care of his people. Memelihara mereka dengan tiang api pada waktu malam. He has taken care of them with a pillar of fire at night Dan kemudian dengan tiang awan memimpin mereka pada waktu siang. and a pillar of cloud in the day. Memberi mereka akan makanan setiap hari yang mereka terima, mana yang setiap hari jatuh di tanah di depan mereka. And gives them food every day through manna. Terus menerus Tuhan memelihara menjaga akan umat Tuhan. And God continues to take care and protect his children. Tetapi ketika kesulitan datang di dalam hidup mereka, But when suffering came into their lives, mereka mulai marah dan mulai mengutuki Tuhan. they start to be angry and curse God. Mereka mengatakan kepada Musa, tidak cukupkah kuburan di Mesir sehingga engkau membawa kami ke padang belantara ini supaya kami dikubur di sini? They said to Moses, "Is there not enough tombs or graves in Egypt that you have brought us to this desert to die here?" Bawa kami kembali ke Mesir sehingga kami dapat hidup di sana, ada makanan, ada minuman di situ dan biarkan kami mati di sana. Bring us back to Egypt. There is food and drinks there, and may we die there in Egypt. Saudara sekalian, kita melihat bagaimana tegar tengkuk dan keras kepalanya akan umat Israel. We can see how twisted and crooked and stubborn the Israelites were. Tapi Tuhan terus bersabar dan Tuhan terus bersabar dan Tuhan terus memberikan anugerah kepada mereka. But God continues to show his patience and give them his grace. Bahkan raja yang terbesar dari orang Israel adalah sudah juga melakukan dosa yang sangat besar. Even the greatest king in Israel committed a great sin. Dia membunuh akan Uria dan kemudian sebelumnya dia berzina dengan istri Uria, Batsheba, dan kemudian membunuh akan Uria dan kemudian merancangkan segala kejahatan untuk kepentingan dirinya sendiri. He committed adultery with Uriah's wife, then murdered Uriah and also plotted a lot of evil schemes. Tetapi kemudian ketika dia bertobat, dia mengakui dosanya, Tuhan mengampuni dia. But when he repented and confessed his sins, God forgave him. Itu adalah satu persoalan yang besar yang ada di dalam pengenalan akan Tuhan. This is a big problem when we know who God is. Karena dia adalah Tuhan yang adil, dia Tuhan yang tidak pernah berkompromi dengan dosa. Because he is a just God and he does not compromise with sin. Bagaimana dia bisa mengampuni orang-orang yang sudah berdosa dan bersalah melakukan kejahatan yang besar kepada Tuhan? How can he forgive these people who have committed such great sins? Maka jawabannya di dalam Roma pasal ketiga, Paulus mengatakan, Tuhan Bapa mengutus anaknya yang tunggal, menyatakan Yesus Kristus mati untuk menyatakan keadilan Allah. And in Romans 3, it says that God has given Jesus Christ to show God's justice. Dua kali Paulus menegaskan kematian Kristus untuk mendemonstrasikan keadilan Allah. Paul states 2 times that the death of Christ demonstrates God's justice. Hanya karena kematian Kristuslah maka keadilan Allah boleh dinyatakan. It is only because of Christ's death that God's justice can be shown. Allah dinyatakan dia sebagai Allah yang adil, Allah yang tidak pernah berkompromi dengan dosa. God is a just God who does not compromise with sin. Ada orang yang mengatakan, mengapa Tuhan tidak bisa mengampuni dosa manusia saja? Mengapa Kristus harus mati menanggung dosa saya supaya Tuhan bisa mengampuni dosa saya? Someone might ask, why can't God just forgive sins? Why does Christ have to die? Maka Anselmus mengatakan, kalau engkau bertanya demikian, kau tidak pernah mengerti berapa seriusnya dosa manusia.
But if you say this, then you do not understand how serious sin is. Dosa sangat mengerikan dan sangat serius, sehingga satu-satunya jalan menyelesaikan dosa adalah anak tunggal Allah, Yesus Kristus yang kudus, yang sempurna itu harus mati menggantikan kita. Sin is so horrifying and serious, so the only way to fix this problem is that Jesus Christ, God's only Son, must die. Karena upah dosa adalah mati, dan kita semua sekarang itu patut menerima kematian itu. Because the wages of sin is death, and we are all deserving to die. Satu-satunya jalan kita boleh tidak menerima kematian itu, yaitu kalau kita ada di dalam Kristus. The only way for us to not experience this death is if we are in Christ. Karena Kristus yang Allah yang sempurna itu telah mati menggantikan kita. Because Jesus is the perfect God and he has died in our place. Kristus mati once for all. Kematiannya bersifat adil, final, tetap, dan mengikat untuk menebus dosa kita. Christ died once for all and it is final, permanent, and binding. Bagi kita yang ada di dalam Kristus, yang beriman di dalam Kristus, for us who are in Christ and have faith in him, dipersatukan dengan Dia, we are united in him. maka Bapa melihat kita yang ada di dalam Kristus. The Father sees us in Christ. Tuhan, Bapa melihat keadilannya sudah dinyatakan. The Father sees that his justice has been satisfied. Bahwa Kristus telah mati menanggung dosa kita. That Christ has borne our sins. Sehingga kita yang ada di dalam Kristus tidak lagi perlu mati di dalam dosa-dosa kita. So that if we are in Christ, we do not need to die for our sins. Sehingga kita boleh hidup di dalam Kristus. And we can live in Christ. Hidup boleh mempermuliakan akan namanya. And we can live to glorify his name. Hidup mengikut Kristus seumur hidup kita. And we can live to follow Christ all the days of our life. Karena kita adalah miliknya. Because we belong to him. Saudara sekalian, sehingga tidak ada lagi penghukuman bagi kita yang ada di dalam Kristus. So there is no longer any condemnation for us in Christ. Seluruh hutang sudah dibayar lunas oleh Kristus. The debt is paid in full. Di atas kayu salib Kristus mengatakan, it is finished, it is accomplished. And on the cross Jesus says, it is finished, it is accomplished. Dan di dalam ayat yang ke-18 ini ada bagian yang terakhir yang kita boleh renungkan untuk menguatkan kita umat Tuhan, orang-orang Kristen ketika menghadapi penderitaan. And in verse 18 there is one final section that we can read that will strengthen us when we face suffering. Sebab Kristus juga telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. For Christ also suffered once for sins, the righteous for the unrighteous, that he might bring us to God. Supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ini adalah penghiburan besar bagi orang-orang Kristen yang menderita. That he might bring us to God. This is a great comfort for Christians who are suffering. Karena pergumulan terbesar waktu kita menderita adalah, Because the most common struggle when we are suffering is, kita akan bertanya, apakah Tuhan sebenarnya mengasihi saya? we will start to ask questions such as, does God love me? Ini poin yang sebenarnya dulu saya pernah katakan kepada saudara. I have stated this point before. Waktu kita bergumul tentang segala kesulitan, penderitaan yang kita alami, When we are struggling about our difficulties and suffering, maka ujung daripada pergumulan kita yang paling berat itu adalah, then the heaviest part of our struggle, ada banyak pergumulan yang ada aspek-aspek pergumulan kita yang berbeda-beda. there's many different aspects of our struggles. Tetapi ujung yang paling penting di dalam pergumulan ketika kita menghadapi penderitaan But the most important struggle when we face suffering adalah kita bertanya, apakah sebenarnya Tuhan peduli kepada saya yang menderita ini? is when we start to ask, does God care for us? Apakah Tuhan sebenarnya mengasihi saya ketika saya mengalami begitu banyak kesulitan seperti ini? Does God actually love me when I'm experiencing all these difficult things? Saudara sekalian, meski ada hal-hal yang mungkin tidak ada jawaban sekarang mengapa Tuhan mengizinkan penderitaan ini terjadi, Even though there are many things that might not be answered on why we are suffering, tetapi satu hal yang pasti ketika kita merenungkan penderitaan Kristus yang telah mati sekali untuk segala dosa kita,
But there is one thing we can be certain of when we contemplate on what Christ has done. Bahwa ia yang benar untuk orang yang tidak benar supaya ia membawa kita kepada Allah. The righteous for the unrighteous, that he might bring us to God. Satu hal yang pasti yang kita harusnya bisa jawab ketika kita bergumul di dalam segala penderitaan kita, There is one thing we know for sure. yaitu bahwa Allah tidak mungkin tidak peduli kepada saya. That God can't possibly not care about me. Bahwa dia tidak mungkin tidak mengasihi saya. And he can't possibly not love me. Inilah kekuatan yang Petrus ingin ajarkan kepada kita hari ini juga. And this is the strength that Peter wants to teach us today. Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita supaya ia membawa kita kepada Allah. Christ has died once for all our sins so that he might bring us to God. Penderitaan kita sebagai anak-anak Tuhan bukanlah tanda bahwa dia telah meninggalkan saya. Suffering as God's children is not a sign that he has forsaken us. Penderitaan yang kita alami juga bukanlah tanda bahwa ia tidak mengasihi kita. The suffering that we experience is not a sign that he doesn't love us. Kristus telah mati menanggung dosa kita supaya ia membawa kita kepada Allah. Christ has died to bear our sins so that he can bring us to God. Inilah kasih Tuhan dan kepastian keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. This is God's love and salvation that he has given to us. Dan ini kiranya boleh menolong kita menghadapi segala kesulitan, tantangan, penderitaan yang kita alami. And may this help us to face any struggles and difficulties we might face. Bahwa kita adalah milik Tuhan dan kita menjadi milik Tuhan karena Kristus telah mati mengganti kita. That we belong to God and we belong to him because Christ has died for us. Dan ini sesuatu yang sudah pasti, final, mengikat sebagai status kita di hadapan Tuhan. And this is something that we can be certain of, and this is final, permanent, and binding. Dan hal yang terakhir, poin yang ketiga yang kita boleh lihat hari ini, And the last point, the third point that we can look at today, yaitu kita melihat di dalam ayat yang ke-22. is in verse 21, Mulai dari 21C mungkin. in 21c. Oleh kebangkitan Kristus, oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke sorga sesudah segala malaikat, kuasa, dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Through the resurrection of Jesus Christ, who has gone into heaven and is at the right hand of God. Bagaimana kebenaran ini menghibur kita, orang-orang Kristen yang mengalami penderitaan di dalam dunia ini. How does this truth comfort Christians who are suffering in this world? Yaitu bahwa Kristus yang telah bangkitkan, sekarang duduk di sebelah kanan Allah adalah Tuhan dan Raja yang berkuasa atas segala malaikat, kuasa, dan kekuatan. That is because Jesus Christ, who has resurrected from the dead, is now Lord and King, and he sits at the right hand of God, with angels, authorities, and powers having been subjected to him. Ini bukankah ini sesuatu yang kita katakan dalam pengakuan iman kita setiap minggu? Is this not what we recite in our creed every week? Kristus yang telah bangkit sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Christ who has resurrected and is seated at the right hand of God. Saudara sekalian, artinya di sini Petrus menegaskan dia berkuasa atas segala malaikat, kuasa, setan dan sebagainya, dan kekuatan government yang mungkin menekan kita, yang mungkin membuat kita menderita di dalam dunia ini. This means that Christ reigns over angels, authorities, governments, and powers of Satan, and they are all subjected to him. Berarti tidak ada kuasa apapun yang bisa melakukan sekehendak hati mereka. There is no power that can do anything according to their own will. Semuanya telah ditaklukkan oleh Kristus. Everything is subjected to Christ. Di dalam pasal yang kelima ayat 89 Petrus mengatakan, In chapter 5, verse 8 and 9, sadarlah dan berjaga-jagalah lawan musuh iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Be sober-minded, be watchful.
Your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour. Resist him, firm in your faith. Ini adalah gambaran yang juga diceritakan di dalam buku Pilgrim Progress. This is also illustrated in the book Pilgrim's Progress. Ketika Christian ingin masuk ke dalam pintu Celestial Gate ya. When Christian wants to enter the celestial gate, Maka dia ketika memasuki pintu itu ada 2 singa yang menjaga pintu itu. and there is 2 lions guarding this gate, Dan singa itu mengaum-ngaum dengan kerasnya. and the lions roared, Dan Christian ini takut waktu mau masuk. and Christian was afraid when he entered it. Tapi kemudian ada suara yang menghibur dia. But there was a voice that comforted him. Jangan takut terhadap singa itu. Don't be afraid of the lions. Kalau kau memperhatikan singa itu, If you look carefully at the memang lions, singa itu seperti sangat mengerikan. the lions may appear to be very scary, Tetapi sebenarnya singa itu sudah dirantai, ada rantai mengikat dia. but the lions are actually chained. Meskipun dia seperti menakutkan dan ingin mengancam nyawamu, Even though the lions are scary and it looks like it wants to take your life, tetapi singa itu sebenarnya sangat terbatas pergerakannya. but actually the lion's movements are very limited Karena dia ada di rantai yang membatasi akan gerakannya. because it is changed and its movements are limited. Inilah yang Petrus ingin menguatkan akan kita semua orang-orang Kristen. And this is what Peter wants to encourage us about, all Meskipun of us memang Christians. Pasal 5 ayat 8 mengatakan iblis itu berjalan seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Even though verse 8 says, the devil prowls around like a roaring lion seeking someone to devour, Lawanlah dia dengan iman yang teguh. resist him firm in your faith. Apa iman yang teguh ini? What does it mean to be firm in your faith? Iman yang teguh adalah iman di dalam pasal 3 ayat ke-22. It is the faith that we have explored in chapter 3. Bahwa Kristus yang telah bangkit dan sekarang duduk di sebelah kanan Allah, In verse 22, Christ who has resurrected and has seated at the right hand of dia God, adalah Tuhan yang berdaulat atas segala malaikat, kuasa, dan kekuatan apapun di dalam dunia ini. he is sovereign over angels, authorities, and powers of this world. Artinya iblis tidak bisa melakukan apapun tanpa izin daripada Kristus. The devil cannot do anything without Christ's permission. Kalau kita mengalami segala kesulitan dan penderitaan hari ini, If we experience suffering and difficulties today, maka percayalah bahwa itu bisa terjadi karena Tuhan mengizinkannya. believe that this only happens because God has permitted it. Itulah yang juga terjadi kepada diri Ayub, bukan? This is what happened to Job. Memang setan yang menghancurkan hidup Ayub, It is true that Satan destroyed his life, membunuh akan anak-anaknya dan semua yang dimilikinya, killed all his children, and took all his possessions. dan kemudian memberikan Ayub sakit dari kepala sampai ujung kaki. And gave him a sickness all over his body. Bahkan istrinya saja berkata, lebih baik kau kutukilah Allah dan matilah. And his wife said, curse God and die. Tetapi Ayub tidak melakukan itu semua. But Job did not do this. Ayub imannya terus bersandar kepada Tuhan. His faith was firm and he surrendered to God. Meskipun ada kegoncangan di dalam kesulitan yang dihadapi, Even though there was storms in his struggles, tetapi dia sadar dan dia terus bersandar dan dia terus berharap kepada Tuhan. but he continued to surrender and put his hope in God. Inilah yang Petrus juga ingin menguatkan umat Tuhan, And this is how Peter wants to encourage Christians, supaya kita mengingat bahwa Kristus itu berkuasa atas segala sesuatu so that we remember Christ is powerful over everything. dan tidak ada kesulitan penderitaan apapun yang bisa terjadi dalam hidup anak-anaknya kalau itu tidak diizinkan oleh Tuhan. And there is no suffering or difficulty that can happen if it is not permitted by God. Seperti iblis yang ingin melakukan sesuatu kepada Ayub, Just like the devil who wanted to do something to Job, dia tidak bisa melakukan apapun kepada Ayub kalau Tuhan tidak mengizinkannya. he couldn't do anything if God did not permit him. Dan kalau Tuhan mengizinkan itu terjadi And if God permits, di dalam hidup Ayub maupun juga di dalam hidup kita,
in the lives of Job and in our lives, maka pasti dia melakukannya untuk kebaikan kita then it is for our own good dan untuk kemuliaan namanya. and for His glory. Inilah iman yang teguh yang Petrus ingin kita pegang. This is what it means to stand firm in your faith and what Peter wants us to hold fast to. Sehingga kita boleh sadar bahwa segala penderitaan kita itu bukanlah sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba. We can realize that our suffering does not just come to us randomly, Tapi seluruhnya ada di dalam rancangan tangan Kristus yang berdaulat atas segala sesuatu itu. but it comes to us under Christ's hands who is sovereign over all. Meskipun sekali lagi kita tidak mengerti secara detailnya, Even though we don't understand the details, tapi satu hal yang pasti kita tahu Dia adalah Tuhan yang mengasihi kita. one thing we can be certain of is that He is a God who loves us. Dan Dia adalah Tuhan yang bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. And He wants to work it for the good of those who love Him. Dan Dia adalah Tuhan yang bekerja untuk kemuliaan namanya. And He works for His glory. Biarlah dengan iman yang demikian kita memasuki tahun 2024. Let us enter 2024 with a faith like this. Kita berjuang, taat, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Let us stay faithful and want to obey God's will. Dan kita tahu ketika kita hidup melakukan kehendak Tuhan, hidup melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, And when we follow God's will, akan ada banyak tantangan dan kesulitan. there will be many challenges and struggles. Expect. Alkitab nanti Petrus bagian lain juga ingat, jangan kamu heran kalau engkau mengalami segala penderitaan. In a different part of the Bible, it also says, don't think that it is strange if you experience suffering. 1 Petrus 4 ayat 12 mengatakan demikian. 1 Peter 4 verse 12 says this. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Beloved, do not be surprised at the fiery trial when it comes upon you to test you, as though something strange were happening to you. Ini bukan sesuatu yang aneh terjadi kepada kita, This is not something strange happening to us, tetapi sesuatu yang kita sebagai anak-anak Tuhan harus expect ketika kita hidup melakukan apa yang Tuhan kehendaki. but we as God's children, we should expect this when we are following His will. Tapi Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan kepada kita sekalian. But the Lord gives us strength and consoles us. Dia menyatakan segala anugerahnya yang begitu besar di dalam Kristus. He shows His great grace to us in Christ, Dan dia memiliki rencana yang baik bagi anak-anaknya. and He has a good plan for His Karena children, dia adalah Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu. because He is the Lord that is sovereign over all. Biarlah dengan iman seperti demikian kita sekali lagi masuki tahun 2024 ini. May we all, with a faith like this, enter into 2024. Bersandar kepada Tuhan dan hidup mentaati Dia. Depend on God and obey Him, Dan menyadari akan ada resiko, ada tantangan, kesulitan yang mungkin kita hadapi. realizing that there are risks, challenges, and difficulties we might face. Tapi di dalam semuanya itu ada penghiburan, kekuatan dari Tuhan sendiri. But through it all, there is strength and comfort from God Himself. Biarlah Tuhan memimpin dan memberi kekuatan kepada kita sekalian. May God lead us and strengthen us. Mari kita berdoa. Let us pray. I surrender all. I surrender all. All to Thee, my blessed Savior, I surrender all. Mari kita berdiri bersama. Let us stand. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior, I surrender all. Saya mengundang Vikaris Eugene untuk pimpin kita di dalam doa. I invite Vicar Eugene to lead us in prayer. Let us pray.
Mari kita berdoa. Our Father in heaven, Bapa kami yang di surga, we are privileged to know that you have called us to suffer for good. kami adalah orang-orang yang terhormat karena Kau memanggil kami untuk menderita karena berbuat baik. To know that you have a purpose in our life, Menyadari bahwa Engkau memiliki rencana bagi hidup kami. and that you have taught us to suffer for good just as Jesus did. Kau telah mengajar kami untuk menderita karena kebaikan seperti Kristus telah menderita. Unite our hearts with the heart of Christ in suffering. Berilah kepada kami hati seperti Kristus yang di dalam penderitaan ini. And give us wisdom Beri kami hikmat so that we can sing a song of praise in the darkest of night. sehingga kami boleh memuji, memuliakan Tuhan di tengah-tengah kegelapan. We thank you, Lord, for the words that you have given us today. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang Kau berikan kepada kami hari ini. We give thanks in the name of your Son, Jesus Kami Christ. bersyukur dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amen. Amin.